Oke, halo semuanya. Selamat datang di segmen Podsik, podcast asik bersama Himapem Visip ULM. Oke, sebelumnya kenalin aku di sini Tania Priskila sebagai host dalam Podsik kita kali ini yang akan membahas mengenai seni berbicara dalam membangun jaringan dan hubungan yang baik. Oke, mungkin langsung aja nih kita panggilkan narasumber kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Tajul Zikrullah selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pemerintahan KBD Tikdaya tahun 2024. Jadi kayak apa nih Tan? Kita hari ini mau bahas nih tentang seni berbicara. Kak Hegel sendiri kan sebagai seorang ketua umum nih, pasti ya tidak lepas dari berbicara di hadapan banyak umum, betul? Betul. Ya, betul. Apalagi misal seperti sambutan-sambutan atau memulai forum begitu ya? Betul. Oke, mungkin aku bisa langsung masuk ke pertanyaan pertama aja nih. Boleh, silakan. Yang pertama nih, apa momen yang membuat Kak Hegel nih menyadari pentingnya seni berbicara dalam karir Anda? Sebenarnya pertama kali kenapa kita perlu berbicara? Karena menurut gua, anjay. Ya, menurut lu gimana tuh? Menurutku sebenarnya gini Tan. Bicara tuh nggak sembarang. Karena kalau kita bicara bisa merubah orang. Nah, artinya dari sana kan kita mulai belajar lah bagaimana seni berbicara. Karena semua orang punya skill untuk berbicara, tapi tidak semua orang punya skill untuk berkomunikasi. Nah, karena kan komunikasi di dua arah, baik dari kita maupun dari orang ke kita. Nah, yang menjadi pertanyaan atau menjadi kendala adalah ketika orang tidak berani menyampaikan bagaimana cara dia mengolah kata, bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan sebagainya. Dan komunikasi itu sebenarnya bukan hanya berbicara loh sebetulnya. Gimana tuh? Sebenarnya. Jadi kayak gini, komunikasi itu kita bisa melihat keadaan orang. Apakah orang itu lagi sedih, lagi senang, ataupun lagi apalah pokoknya. Kemudian kita ajak bicara hal-hal tertentu. Kemungkinan besar hal tersebut bakal menjadi salah satu indikator orang mau menerima komunikasi dari kita gitu. Oh, jadi menurut Hegel sendiri seni berbicara atau kayak seni komunikasi gitu penting dalam karirnya. Penting benar, apalagi lah kalau orang yang ada di ranah organisasi ataupun orang-orang politik. Nah, kita kan sebagai orang ilmu sosial dan ilmu politik itu gak lepas dari halnya komunikasi. Betul. Bener kan? Betul. Karena gini kan, kalau orang matematika, orang FIPA, orang kedokteran itu IPK mereka itu menentukan karir. Ya. Kalau orang ilmu kita, sosial politik, IPK tidak menentukan karir, tapi dari skill komunikasi dan bagaimana cara dia berbicara. Karena orang skill komunikasi dan politik ya harus skill bicaranya dong yang gacor gitu kan. Jadi kalau menurut Kak Hegel sendiri nih, lebih penting pengetahuan atau komunikasi? Nah, sebenarnya ini saling berkorelasi ya. Kalau ketika kita berbicara, kita kekurangan kata, itu karena kita kurangnya referensi kalimat atau kosakata yang kita miliki. Nah, makanya sekarang mungkin orang-orang yang punya kelancaran dalam berbicara bisa jadi dalam kepalanya itu punya kosakata yang berlimpah. Bisa didapatkan dari pengetahuan, didapatkan dari komunikasi, entah itu diskusi dan sebagainya. Dan kalau aku itu terjadinya dalam buku sih, menurutku. Karena kan di buku punya banyak kosakata, ya kan? Nah, jadi dari sana jadi nambah-nambah referensi kata lah. Sehingga kalau kita bicara, kita nggak bingung mau ngelontarin kata apa selanjutnya. Iya, jadi sebenarnya berdua itu ada korelasinya, pengetahuan sama ya? komunikasi. Keduanya nggak harus dipisahin, tapi harus disatuin. Oke. Jadi menurut Kak Hegel sendiri lebih penting mana? Ya keduanya lah. Keduanya. Oke. Tapi kalau yang lebih dominan, menurut aku lebih banyak pengetahuan dulu deh. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua nih Kak Hegel. Jadi kan pasti ya Kak Hegel nih nggak langsung jadi kayak gini, betul nggak? Betul. Pasti ada perjalanannya Bayi dulu kan? Bukan gitu. Maksudnya ada perjalanannya kan? Pasti dulu awal-awal Kak Hegel memulai karir nih, pasti kadang gugup, betul nggak? Bener banget. Nah, gimana tuh cara Kak Hegel mempersiapkan diri sebelum berbicara di hadapan umum? Oke, kalau dari awal sebenarnya kan ada rasa gugup juga, rasa deg-degan ketika mau berbicara di depan umum. Nah, sekarang saya mau menyampaikan bahwasanya sebenarnya public speaking atau cara berbicara itu berhubungan erat dengan jam terbang. Atau semakin banyak kita berbicara, semakin terbiasa kita untuk melakukan komunikasi itu. Nah, jadi kalau orang yang mau belajar public speaking, sebenarnya itu nggak perlu banyak baca buku teori tentang public speaking, cara berkomunikasi seperti ini dan segala macamnya. Tapi tinggal ambil kesempatan ketika ada satu hal yang bisa membuatmu bicara di depan umum, ambil kesempatan dan ambil sebanyak-banyaknya. Karena semakin banyak kita berbicara di depan umum, semakin banyak jam terbang, semakin terbiasa kita dengan komunikasi. Pada akhirnya kita nggak jadi tegang, gugup dan segala macam. Jadi Kak Hegel sendiri udah terbiasa ya? Alhamdulillah sedikit terbiasa gitu kan di beberapa forum. Tapi terkadang masih bisa gugup? Oh jelas, gugup itu semua orang pasti gugup. Tapi semua orang
tidak bisa mengelola kegugupan itu. Nah, Jadi itu tadi termasuk tips terbaik ya dari Kak Hegel tadi. anjay Yang tips. Iya, betul. jam terbang tadi. Semakin banyak aja. Jadi sebenarnya kayak ini Jatrai. Mm-mm. Kalau memang hendak gacor dalam bicara di kelas ada kesempatan kita bicara di depan umum, ambil. Semakin banyak kesempatan, semakin banyak peluang, semakin banyak jam terbang. Intinya kayak itu. Oke, lo. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Hegel. Hmm. Menurut kamu nih, komunikasi itu seberpengaruh itukah dalam hubungan dengan orang lain? Sangat-sangat berpengaruh. Karena kalau dalam tahap organisasi kita kan terbiasa melontarin ide Tuh. secara teknis kepanitiaan, teknis untuk konsep dan segala macam. Itu kalau nggak berbicara gak bakal sampai ke kepala orang. Sebenarnya kayak gini, kayak gue kan punya pikiran nih Tan. Ya, Kan gak mungkin kepala gue dicopot gitu kan, anjay. dikasih ke orang. Kasih ke orang, kopi nih semua pemikiran gue. Kemudian orang itu bisa, itu kan gak mungkin. Betul. Jadi cara terbaiknya sekarang adalah komunikasi. Bagaimana aja betul. kita menyampaikan ide. Makanya pertanyaan, apa tadi pertanyaan kamu Tan? Apakah sangat berpengaruh? Berpengaruh, Jelas, komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap hubungan dengan orang lain. Benar, karena kalau gak ada komunikasi ya gak bisa dong. Kalau ikannya putus kan gara-gara ada tapi komunikasi. Iya. Nah, Aneh. Oke, mungkin tadi pertanyaan ya selanjutnya. komunikasi itu seberpengaruh itu, betul? banget Nah, pengaruh banget. seorang Hegel Zikrullah nih Hmm. banyak dijadikan panutan banyak orang, betul? Oke, kan juga. Wah, menurut ulun pang kayak itu. Ya, oke, kalau menurut kamu. Nah kan seorang Hegel nih panutan lah. Hmm. Tapi Hegel sendiri tuh ada nggak sih tokoh yang dijadikan apa? Motivasi Iya betul, motivasi. Ada nggak? dalam bicara. Mm-mm. Kalau yang bicara secara akademis itu ada Pak Gita Wirjawan. Nah, cuman kalau yang secara politis ada Anies Baswedan. Kenapa tuh? Itu bisa jadi inspirator bagi Hegel. Karena unik aja cara bicaranya tuh kan lancar. Itu aja sih sebenarnya. Kalau tokoh-tokoh zaman dulu kan kita nggak bisa akses gimana bicaranya, Iya. cuman bisa dari buku-bukunya. Cuman kalau sekarang yang terlihat orang-orang yang komunikator, menurutku itu ada Pak Anies Baswedan sama ini Pak Gita Wirjawan. Nah, tahu Gita Wirjawan? Tidak. Oke, Anies lanjut. Baswedan itu. Ada lagi Jangan satu Tan, yang skill komunikasi menurutku gacor. Siapa tuh? Bang Rifki Nijami Karsayuda. Nah, itu orang Kasel asli tuh. Ini ya, Iya, alhamdulillah kita tempat beliau Iya. sekarang. founder dari Karsa guys. Jangan lupa datang ke dari Karsa tuh. Jujur. Oke, mungkin langsung lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih Gal. Menurut Hegel sendiri nih, apa kesalahan umum yang biasanya dilakukan orang ketika berbicara di hadapan umum? Kesalahan umum. Kesalahan yang biasa orang sampaikan, misal kayak, oh seharusnya nggak gini nih orang tuh ngomongnya. Nah ini, nah yang tadi. Oh, Nah, itu kesalahan umum. Sebenarnya kayak ini Tan. Kalau orang menyambat itu sejujurnya mulutnya udah siap berbicara, otaknya belum siap mengeluarkan kata. Kenapa? kebalik dong. Iyalah. Mulutnya sudah siap berbicara, Oh, jadi otaknya gitu ya. belum siap mengeluarkan kata. Sorry. Nah, cara menanggulangi hal tersebut atau memitigasi kesalahan komunikasi sebenarnya bukan kesalahan, tapi kurang estetikanya aja Tan. Nah, cuman cara menguranginya itu biasanya diperbanyak kosakata, perbanyak membaca. Karena kan kalau itu kita bingung Ingin mau lontarin mengeluarkan kata apa. apa. Nah, Gitu. kalau kita punya banyak kata, punya banyak kalimat dalam kepala, ya udah jalan aja. Gitu. Itu kesalahan yang menurutku umum, tapi nggak terlalu fatal karena memang semua orang pernah kayak itu. Salah. Aku pun juga kayak itu. Termasuk kesalahan yang kalau di acara formal, kesalahan dalam komunikasi itu ada pakai bahasa Banjar. Kayak ini nah misalkan. Nah, sebenarnya kalau secara formal itu kan ada boleh. Secara profesional Iya. gitu ya. Aku pernah komunikasi sama duta bahasa orang Tapin juga, ajarnya tuh kalau kita mau bicara bahasa Indonesia ya udah tok bahasa Indonesia aja semuanya. bahasa Indonesia, tok. Bahasa baku dan segala macamnya. Ya udah nggak usah dicampur dan segala macam. Itu yang aku tahu. Apalagi Tan? Ya itu aja kendalanya sekarang, makanya skill komunikasinya kurang. Punya social tools. Ini kan social tools, alat sosial, tapi nggak punya social skill. Ya kan? Makanya kalau bicara di depan umum itu etika dan adab itu agak kurang sebenarnya. Sebenarnya kayak gini kan. Gen Z itu digadang-gadang adalah awal-awal generasi yang sudah mulai hilang etika dan adab dalam komunikasi dengan orang tua. Betul. Ya kan? Ya. Sebenarnya nggak punya datanya sih sebenarnya sekarang, tapi dari hal-hal yang kita lihat aja itu hampir kurang karena orang tua sekarang melihatnya kayak gini kan.
mah kakanakan wahini. Ya Allah, kada adab lagi ya. Kada adab lalu aja. Ya kan? Nah sebenarnya bukan Lewat kada permisi aja. lewat kada permisi, lewat kada tunduk lagi. Karena mereka itu terpotong dan terbatas, komunikasinya hanya 2 jari. Nggak bisa lagi menggambarkan emosi tadi. Betul. Cuman emoji aja nih, ekspresi marah ketika aja malah mukanya datar. Nah makanya Ketawa sedih. iya, emojinya. punya social skill, punya social tools tapi nggak punya social skill. Makanya kalau kita lihat lagi di komen-komentar Instagram itu kan banyak yang hujat-hujatan. Iya betul. Biasanya kan anak-anak yang Ujaran kebencian ya lewat ujaran sosial kebencian media. dan segala macam. Karena kan mereka merasa bahwa ketika aku ngehujat dia kan gak bakal ketemu, ya kan? Oh jadi merasa aman ya. Merasa aman. Sedangkan kalau di dunia nyata Nggak berani pasti. gak berani lah jelas. Nah, itu sih Tan sebetulnya kan. Ada lagi Tan? Kenapa tertawa ya? Gitu, Bang. Oke, mungkin yang terakhir banget nih Kak Hegel. Ada nggak nih dari Kak Hegel sendiri tips and trick untuk berbicara di hadapan umum dan untuk komunikasi itu supaya Apa nih? efektif dengan orang lain? Oke, pertama komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang bisa didengarkan, disampaikan secara jelas dan secara tegas. Artinya apapun yang kita sampaikan itu jelas dan konkret, bisa didengar dan dipahami sebenarnya Tan. Kunci komunikasi itu yang efektif adalah bisa dipahami. Kalau kita bicara banyak panjang dan segala macam tapi nggak bisa dipahami, itu nggak efektif sama sekali. Makanya yang pertama yang kita sampaikan adalah kalau mau komunikasi berbicara sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh orang lain. Ya kan? Maksudnya bahasa Indonesia ya semuanya bahasa Indonesia, tapi kan ada bahasa akademis. Misalkan kayak sebenarnya kita tuh harus menyelaraskan komunikasi secara koheren. Itu kan nggak bisa dipahami oleh orang anak yang SMP. Berakselerasi. Iya kan? Padahal bahasa Indonesia kan, tapi nggak bisa dipahami. Makanya komunikasi yang efektif adalah bahasa yang digunakan bisa dipahami oleh siapa siapapun. saja. Betul. Itu yang pertama kunci efektif. Nah, yang kedua, kalau mau komunikasi, mau berbicara dan segala macamnya di depan publik lebih khususnya, itu perbanyak jam terbang. Apapun kesempatan ketika kamu punya momentum untuk menyampaikan sesuatu di depan publik, ambil kesempatan itu, perbanyak, dan itulah jam terbangnya sebenarnya. Karena komunikasi dan public speaking tidak bisa hanya menggunakan teori, tapi praktek dan jam terbang yang melampauinya. Oke. Itu tips and triknya ya perbanyak wawasan, perbanyak kosakata, biasanya dari buku, intinya itu. Kalau aku terjadinya dari buku. Oke, itu aja Tan dari Tan. Oke, luar biasa ya, sedemikian panjang nih tadi. Singkat loh. Nah, singkat sebenarnya, singkat tadi ya. Perbincangan kita mengenai seni berbicara. Itu komunikasi. Ya, dalam bangun jaringan dan hubungan yang baik. Oke, mungkin terima kasih nih Hegel untuk kesempatannya kali ini. Oke, mungkin kita tutup aja segmen kita kali ini. Sampai bertemu lagi di segmen Potsik. Apa tuh? Podcast asik. Bersama Himapem Visip ULM. Dadah. Alhamdulillah. Tumbuh berdaya, bangkit dikdaya. Terima kasih.